Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misha Adeline dari Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan proses fermentasi pada tape singkong untuk praktikum biologi umum. Nah, tape singkong itu kan produk dari bioteknologi. Jadi kita harus tahu dong bioteknologi itu apa sih? Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme ataupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksinya untuk menghasilkan produk baru. Bioteknologi terbagi atas bioteknologi konvensional atau tradisional seperti fermentasi yang akan kita lakukan dan bioteknologi modern seperti rekayasa genetika dan peleburan sel. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fermentasi. Karena tape singkong merupakan produk hasil fermentasi, kita harus tahu fermentasi itu apa aja. Fermentasi merupakan proses ketika mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Dalam tape, mikroorganisme yang akan digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses terjadinya fermentasi, seperti jumlah mikroba, lama fermentasi, pH atau derajat keasaman, substrat, suhu, alkohol, oksigen, garam, dan air. Nah, fermentasi ini memiliki banyak manfaat loh, seperti dapat memperkaya variasi pada makanan dengan mengganti aroma, rasa, dan komposisi pada makanan. Kedua, dapat memperkaya nutrisi yang ada pada makanan dengan menambahkan sejumlah protein, asam amino bersama vitamin. Yang ketiga, dapat menghemat waktu serta sumber kapasitas yang diperlukan dalam melakukan proses makanan. Yang keempat, makanan yang telah difermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bagi yang mengkonsumsinya. Yang kelima, dalam makanan atau minuman yang telah difermentasi, itu dapat meningkatkan mutu kesehatan sebab mengandung prebiotik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan nilai jual produk serta bernilai ekonomis, serta masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam proses fermentasi tape singkong ini, kita menggunakan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan kamir sejati yang tergolong eukariot yang secara morfologi hanya membentuk blastopora berbentuk bulat, lonjong, silindris, oval atau bulat telur yang dipengaruhi oleh strainnya. Saccharomyces cerevisiae memiliki ukuran yang berbeda-beda, yaitu dengan panjang 5-20 nanometer dan lebar 1-10 nanometer. Saccharomyces cerevisiae membantu singkong untuk berfermentasi menjadi tape. Nah, sekarang kita akan cari tahu alat dan bahan apa sih yang digunakan untuk melakukan fermentasi pada tape singkong. Nah, bahan yang kita harus siapkan, yang pertama bahan-bahannya itu ada singkong dan ragi. Kemudian untuk alatnya itu ada pisau, wadah, baskom, panci, dan daun pisang sebagai alas. Selanjutnya, cara membuatnya. Pertama, kita potong singkong secara vertikal, kecil-kecil. Kemudian kita kupas kulitnya dengan menggunakan pisau. Kedua, singkong yang telah dipotong-potong dan dikupas kita cuci hingga bersih dengan menggunakan air. Ketiga, kita rebus singkong di atas kompor hingga singkongnya matang dan lembut. Keempat, kita taburkan sedikit ragi di atas wadah yang telah dilapisi dengan daun singkong. 5. Singkong yang telah matang kita tiriskan dan kita dinginkan untuk beberapa waktu. Kemudian kita susun ke dalam wadah yang telah kita lapisi dengan daun pisang dan diberi sedikit ragi. Setelah disusun, kita taburi ragi sedikit lagi ke seluruh permukaan singkong. Keenam, kita tutup singkong yang telah ditaburi lagi dengan daun pisang, kemudian kita tutup lagi dengan kain.
Langkah terakhir, kita simpan tape kita di tempat yang gelap, lalu kita tunggu dengan sekitar waktu 3 hari untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang terjadi pada tape. Yang pertama, sebelum diberi ragi, tekstur tape itu keras, rasanya seperti singkong, aromanya juga masih berbau seperti singkong yang baru direbus, dan tidak terlihat kadar air. Kemudian yang terjadi pada hari pertama, itu teksturnya mulai melembek tetapi masih keras, terus rasanya juga belum terlalu manis, ada sedikit bau tape tidak menyengat, dan ada sedikit embun-embun dari singkong. Yang terjadi pada hari kedua, itu tekstur singkongnya menjadi lembek, semakin lembek, rasanya juga sedikit manis, kemudian aromanya berbau seperti tape dan mulai menyengat, lalu kadar airnya muncul sedikit menggenang. Terjadi pada hari ketiga atau hari terakhir, itu hasilnya tekstur tapenya lembek, rasanya juga manis, sedikit asam, kemudian beraroma seperti tape dan menyengat, dan kadar air yang terlihat itu banyak dan menggenang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang terjadi pada saat melakukan fermentasi tape tadi. Yang pertama, pada saat melakukan proses peragian, terjadi perubahan bentuk dari pati menjadi glukosa yang pada akhirnya akan menghasilkan alkohol untuk menghasilkan tape. Yang kedua, proses yang terjadi adalah glukosa C2H12O6 berubah menjadi etanol 2C2H5OH dan karbon dioksida 2CO2 ditambah 2 ATP. Yang ketiga, tape menjadi agak manis keasaman karena proses fermentasi oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Bakteri ini dapat merubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida. Oleh sebab itu, tape berbau alkohol. Yang keempat, fermentasi merupakan reaksi anaerob. Karena itu, tidak memerlukan oksigen untuk proses perubahannya. Singkong yang telah ditaburi ragi kemudian ditutup rapat agar udara tidak dapat masuk dan menghalangi proses fermentasi. Dan yang terakhir, ragi berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi pembuatan tape. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.